Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang gaya, yaitu tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Kali ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Materi ini masih berkaitan dengan materi tentang gaya. Ketika kita memberikan dorongan pada sebuah benda, kira-kira apa yang terjadi dengan benda tersebut? Ya, benda tersebut akan bergerak ya, atau berpindah tempat. Ketika kita berhasil mendorong meja dan meja tersebut berpindah tempat, maka saat itu kita telah melakukan usaha untuk memindahkan meja. Lalu, apakah usaha tersebut? Mari kita simak pembelajaran kali ini. Di akhir pembelajaran, Pak Dani berharap kalian bisa menjelaskan tentang konsep usaha, kemudian yang kedua konsep gaya, yang ketiga tentang pesawat sederhana, yang meliputi jenis-jenis pesawat sederhana, keuntungan mekanik dari pesawat sederhana, dan menjelaskan hubungan keuntungan mekanik dengan besar gaya kuasa yang diberikan. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama tentang konsep usaha dulu. Nah, usaha merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, seperti ilustrasi pada gambar. Nah, jika pada suatu benda bekerja gaya F hingga benda berpindah sejauh delta S, maka secara matematis usaha dirumuskan W sama dengan F dikali delta S. Dengan W adalah usaha, satuannya Joule, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan, satuannya meter. Sekali lagi, jadi secara matematis usaha dirumuskan W sama dengan F kali delta S. Kata kunci dari usaha yaitu ada gaya yang bekerja terhadap suatu benda dan benda berpindah tempat. Jadi bergerak bendanya. Kalau benda tidak bergerak, meskipun kita memberikan usaha, maka kita belum berhasil memberikan usaha. Baik, supaya lebih jelas, mari kita simak contoh soal berikut. Yang pertama, usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, kegiatan yang termasuk melakukan usaha yaitu titik-titik. A. Dodi duduk di mobil yang diparkir. B. Lisa berbaring di tempat tidur. C. Tini mendorong kereta bayi. Dan D. Reza mendorong tebing yang tinggi. Oke, untuk menjawabnya sekali lagi ingat konsep usaha, yaitu W sama dengan F kali delta S. Ada gaya yang bekerja, ada berpindahan tempat atau delta S. Nah, mari kita lihat satu persatu optionnya. Dodi duduk di mobil yang diparkir. Kira-kira berpindah tempat atau tidak? Ya, tidak ya. Berarti jawaban A salah. Yang kedua, Lisa berbaring di tempat tidur. Ini pun tidak berpindah tempat. Berarti jawaban B juga salah. Yang ketiga, Tini mendorong kereta bayi. Kira-kira kereta bayinya dapat bergerak atau tidak? Ya, betul. Jadi yang C. Betul. Kemudian yang ketiga, yang ke D, Reza mendorong tebing yang tinggi. Ini pun tidak mungkin ya, tebing yang tinggi dapat didorong oleh Reza. Berarti yang D pun salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Nah, Andi mendorong meja dengan gaya sebesar 500 Newton.
sehingga berpindah sejauh 2 meter. Berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh Andi? Oke, baik. Untuk menjawab soal ini, maka kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama, gaya atau F sebesar 500 Newton. Yang kedua, delta S-nya 2 meter. Kemudian yang ditanya adalah usaha atau W. Nah, mari kita jawab. Gunakan rumus W sama dengan F kali delta S. Nah, F-nya kita ganti dengan 500 Newton, delta S-nya dengan 2 meter. Tinggal dikali 500 kali 2. Sama dengan 1000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan Andi adalah 1000 Joule. Mudah-mudahan dengan dua contoh soal ini kalian bisa paham ya. Oke, baik. Ada contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar dua gaya ke arah kanan masing-masing 15 Newton dan 25 Newton. Kemudian ke kiri 20 Newton. Nah, jika benda berpindah sejauh 3,5 meter, maka besar usaha yang dilakukan adalah apa? Nah, ini yang ditanya adalah usaha. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mencari resultan gayanya dulu. Yaitu yang ke kanan ada 15 Newton ditambah 25 Newton. Kemudian dikurangi 20 Newton yang ke kiri. Jadi resultan gayanya ada 20 Newton. Kemudian yang diketahui lagi dari soal yaitu 3,5 meter ini yaitu delta S atau perpindahannya. Nah, yang ditanya usaha, sekarang kita bisa menjawab karena datanya sudah ada. Menjawab W sama dengan F kali delta S. Kemudian W sama dengan 20 Newton dikali 3,5 meter. Nah, W sama dengan 70 Joule. Nah, jawabannya adalah yang B. Oke, baik. Ini udah ada 3 contoh soal tentang usaha. Mudah-mudahan dengan ketiga contoh soal ini kalian bisa lebih memahami. Mari kita lanjutkan sekarang ke konsep daya. Nah, daya merupakan besarnya usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Nah, secara matematika ditulis P sama dengan W per T. Dengan P sama dengan daya satuannya watt. Kemudian W usaha satuannya Joule, dan T waktu satuannya sekon. Baik, kita lihat contoh soal yang keempat tentang daya. Nah, usaha yang dilakukan Raffi untuk memindahkan sebuah benda adalah 400 Joule. Jika waktu yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut 6 sekon, berapakah besar daya yang dikeluarkan oleh Raffi? Oke, baik. Untuk menjawabnya kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama ada usaha 420 Joule. Kemudian ada waktu 6 sekon. Kemudian kita tuliskan yang ditanya yaitu daya atau P. Sekarang kita jawab. P sama dengan W dibagi T. Kita masukkan W-nya 420, T-nya 6. 420 dibagi 6 yaitu 70 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Raffi adalah 70 watt. Oke, mudah ya. Baik. Sekarang mari kita lanjutkan dengan pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu adalah alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan manusia melakukan usaha. Nah, pesawat sederhana dapat memudahkan usaha dengan cara melipat gandakan gaya kuasa, sehingga memberikan keuntungan mekanik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh alat pesawat sederhana ini banyak sekali. Ini, tongkat pun bisa digunakan sebagai alat pesawat sederhana, sebagai pengungkit untuk memindahkan batu.
Kemudian ada tutup botol. Pembuka tutup botol. Kemudian ini ada katrol atau ini ada roda gerobak. Nah, itu pun contoh alat sederhana. Masih banyak yang ada di rumah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Nah, ini pengungkit. Nah, pengungkit itu ada 3 bagian utama. Ini ada bagian kuasa, ada penumpu, dan ada beban. Nah, pengungkit dibedakan menjadi 3 golongan. Ada jenis pertama, ada jenis kedua, dan jenis ketiga. Jenis pertama contohnya gunting. Nah, cirinya yaitu penumpunya ada di tengah, berada di antara titik kuasa dan titik beban. Kemudian yang jenis kedua, contohnya pembuka tutup botol, itu penumpunya ada di ujung. Kemudian yang di tengah adalah titik beban. Dan di ujung yang satunya adalah titik kuasa. Yang jenis ketiga, contohnya ini pinset. Ini cirinya yaitu penumpu ada di ujung, kemudian titik kuasa ada di tengah, dan bebannya ada di ujung. Ini golongan atau jenis pengungkit. Nah, pada tuas, tadi kita sudah sedikit membahas pada tuas ada 3 bagian. Yang pertama ada titik beban, titik penumpu, dan titik kuasa. Kemudian antara beban dengan penumpu itu kita sebut dengan beban, disimbolkan dengan LB. Kemudian ini beban atau gaya beban kita simbolkan dengan FB. Kemudian antara titik tumpu dengan kuasa itu ada lengan kuasa, kita simbolkan dengan LK. Dan di ujung ini adalah titik kuasa. Untuk gaya kuasa simbolkan dengan FK. Nah, ada persamaan kesetimbangan tuas, yaitu FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Nah, yang terpenting dari tuas ini atau pesawat sederhana itu adalah keuntungan mekaniknya. Nah, keuntungan mekaniknya bisa kita tulis persamaannya yaitu FB dibagi FK atau LK dibagi LB. Nah, dengan keterangan KM ini keuntungan mekanis, FB-nya gaya beban, FK-nya gaya kuasa, LK panjang lengan kuasa, yang ini, kemudian LB panjang lengan beban. Sekali lagi, yang paling penting dari tuas atau pesawat sederhana itu adalah keuntungan mekaniknya yang bisa kita cari dengan berat beban dibagi dengan gaya kuasa atau panjang lengan kuasa dibagi dengan panjang lengan beban. Baik, supaya lebih paham, mari kita lihat di contoh soal. Nah, di sini ada sebuah balok yang beratnya 300 Newton akan dipindahkan dengan pengungkit. Jika jarak antara beban dan titik tumpu 0,3 meter, sedangkan jarak antara kuasa dengan titik tumpu 0,9 meter. Berapakah besar gaya kuasa agar pengungkit dalam keadaan setimbang? Oke, kita gambar dulu. Gambarkan pengungkitnya. Titik tumpu, ini beban, ini titik kuasa. Nah, dari soal, bebannya itu atau beratnya itu 300 Newton. Kemudian ini lengan kuasanya 0,3 meter dan lengan bebannya 0,3 meter dan lengan kuasanya 0,9 meter. Yang ditanya berapa gaya kuasa yang diberikan supaya tuas dalam keadaan seimbang. Nah, kita tulis saja. Jadi FB-nya 300 Newton, LB-nya 0,3, LK-nya 0,9. Nah, ditanya FK. Baik, kita jawab. Nah, kita gunakan rumus kesetimbangan tuas yang tadi. FK
kali LK sama dengan FB kali LB. Nah, FK sama dengan FB dikali LB dibagi LK. Tinggal dimasukkan aja angkanya sekarang. FB-nya 300, LB-nya 0,3, LK-nya 0,9. Nah, 3 kali 3 kan 9. 0,9 nanti ketemu nih angkanya nih. Hasilnya 100 Newton. Jadi besar gaya kuasa agar pengikut dalam keadaan setimbang adalah 100 Newton. Oke. Atau kalian bisa menggunakan rumus yang ini nih. Nah, FK itu sama dengan 1/km kali beban. Nah, keuntungan mekanisnya tadi kita udah belajar berapa sih rumusnya? Nah, LK dibagi L, B 0,9 bagi 0,3 atau sama dengan 3. Tinggal diganti aja sekarang. KM-nya dengan 3. 1/3 kali 3, 100 Newton. Sama dengan 100 Newton. Itu ya, sama aja dengan cara yang tadi. Silakan mau menggunakan yang mana yang lebih mudah. Tapi prinsipnya sama. Jadi keuntungan mekanis yang perlu diperhatikan. Nah, contoh soal yang ke-6. Ini ada gunting, ada potongan kertas, ada gunting kuku, dan pinset. Peralatan yang termasuk tuas jenis pertama yaitu A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Oke, tadi udah kita pelajari ada 3 jenis tuas. Jenis pertama yang ini, titik tumpunya di tengah. Jenis kedua, titik tumpu di ujung, yang di tengah adalah titik beban. Kemudian yang jenis ketiga, titik tumpu di ujung, yang di tengah ada titik kuasa. Nah, kita lihat sekarang. Nomor 1, titik tumpunya di tengah. Berarti dia gunting golongan pertama. Kemudian ini pemotong kertas. Nah, titik tumpunya kan di ujung, bebannya di tengah. Berarti ini tuas golongan kedua. Yang ketiga gunting kuku nih, titik tumpunya di tengah, berarti ini jenis pertama. Dan yang terakhir ini pinset, gambarnya sama persis, berarti ini golongan ketiga. Jadi peralatan yang termasuk jenis tuas pertama yaitu nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya B. Oke, sekarang pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tangga, kemudian obeng, sekrup juga itu termasuk contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring. Nah, sekali lagi yang perlu kita pahami dari pesawat sederhana itu adalah besar keuntungan mekaniknya, yaitu bisa dicari dengan beban dibagi gaya kuasa atau panjang lintasan, ini panjang bidang miringnya dibagi dengan tinggi bidang miring. Nah, ini perlu kita pahami. Bisa lagi keuntungan mekaniknya beban dibagi kuasa atau panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Mudah-mudahan kalau sudah memahami konsep tentang keuntungan mekanik, nanti kita bisa menentukan besaran yang lain. Baik, supaya lebih paham, ini ada contoh soal. Nah, sebuah benda yang beratnya 600 Newton akan dipindahkan dengan bidang miring yang memiliki panjang 2,4 meter dan tinggi 60 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda dan keuntungan mekanik bidang miring. Hitunglah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanik. Nah, kalau kita gambarkan, kita menggunakan gambar yang ini dulu. Kita lihat. Panjangnya 2,4, tingginya 60 cm, bebannya 600 Newton. Nanti yang ditanya gaya kuasa yang ini untuk mendorongnya. Oke. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, FB-nya 600 Newton.
panjang bidang miringnya 2,4 meter, tinggi bidang miringnya 60 cm, kita rubah dulu ke meter, sama dengan 0,6 meter. Yang ditanya besar gaya. Nah, kita jawab dulu. FK sama dengan 1/km kali FB. Rumus ini sama ya, seperti yang di tuas, karena memang prinsipnya sama. Nah, kita cari dulu nilai keuntungan mekanisnya menggunakan rumus yang ini. L km sama dengan L dibagi H. Nah, 2,4 dibagi 0,6 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekanisnya nilainya 4. Jadi yang ini kedua udah kita jawab ya, 4. Nah, kita masukkan untuk mencari gaya kuasa. FK sama dengan 1/4 dikali 600. 600 dibagi 4 sama dengan 150 Newton. Nah, jadi besar gaya kuasanya sebesar 150 Newton dan keuntungan mekaniknya sebesar 4. Saya kira gampang ya. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Oke, baik. Contoh soal berikutnya. Nah, untuk memindahkan beban yang berat ke atas agar lebih mudah, maka digunakan papan yang diposisikan miring seperti gambar berikut. Nah, keuntungan yang diperoleh dari cara tersebut yaitu A. Usaha yang dilakukan menjadi lebih kecil. B. Gaya yang diberikan menjadi lebih kecil. C. Perpindahannya menjadi lebih kecil. Dan D. Gravitasi bumi menjadi kecil. Oke, baik. Kita analisis pilihan jawabannya. Usaha menjadi lebih kecil. Tidak ya, usahanya tetap. Nah, kemudian B. Gaya yang diberikan menjadi lebih kecil. Nah, ini dia. Salah satu keuntungan mekanik dari pesawat sederhana itu bisa mengecilkan gaya. Jadi gaya yang diberikan menjadi lebih kecil. Karena dengan pesawat sederhana yang kecil ini bisa dilipat gandakan sehingga bisa setara dengan beban. Ya, ini jawabannya yang B. Kita lihat dulu jawaban yang C. Perpindahannya menjadi lebih kecil. Ini juga keliru ya. Kemudian yang D. Gravitasi bumi menjadi kecil. Nah, gravitasi bumi di suatu tempat nilainya tetap. Oke, baik. Di jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan dengan katrol. Ada beberapa macam katrol yang digambar. Ini ada 3 macam. Yang pertama ini katrol tunggal tetap. Yang kedua ini katrol tunggal bebas. Dan yang ketiga ini katrol tetap dan katrol bebas atau katrol majemuk. Nah, kita lihat di katrol tetap tunggal itu besar gaya kuasa itu sama dengan besar gaya beban. Nah, sebetulnya, kalau kita mencari nilai keuntungan mekanis, maka keuntungan mekanisnya nilainya sama dengan 1 untuk katrol tetap tunggal. Sekarang kita lihat katrol tunggal bebas. Nah, F ini ada beban. Nah, FK-nya itu sama dengan setengah dari beban. Nah, kira-kira keuntungan mekanisnya berapa? Jadi FP-nya itu berarti sama dengan 2FK ya. Berarti FP-nya 2FK dibagi FK. Berarti keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Yang ketiga, yang ini kita lihat. Nah, ini ada 2 katrol. Yang satu tunggal tetap, yang kedua tunggal bebas. Nah, di sini besar gaya kuasa itu sama dengan setengah gaya beban. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan yang katrol tunggal bebas. Yaitu sama dengan 2. Nah, untuk menentukan mekanis dari katrol, kita pun kalau pada katrol majemuk tinggal dilihat jumlah tali yang berhubungan dengan beban selain gaya kuasa. Nah, ini kan tali untuk kuasa yang ini. Ini tali beban 1, yang kedua yang ini. Jadi keuntungan mekanisnya ada 2. Jadi dilihat dari jumlah tali yang menghubungkan dengan beban ini. 1, 2. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Oke, baik. Nah, ini katrol majemuk ya. Kita lihat keuntungan mekanisnya berapa. Nah, sekali lagi untuk menentukan keuntungan mekanisnya dihitung dari jumlah tali yang berhubungan dengan beban selain tali kuasa. Kita lihat ini ada 1,
2, 3, 4. Jadi keuntungan mekanis sama dengan 4. Oke, baik. Nah, sekali lagi keuntungan mekanis pada pesawat sederhana yaitu dirumuskan sama dengan Km sama dengan Fp dibagi Fk. Atau Fk sama dengan 1/km dikali Fb. Kita bisa juga keuntungan mekanis dirumuskan dengan Lk dibagi Lb. Sehingga Lk sama dengan 1/km dikali Lb. Keliru yang ini ya. Yang ini keliru. Harusnya bukan Lk sama dengan 1/km per Lb, tetapi Lb, sini Lb nih. Sama dengan 1/km dikali Lk. Nah, ini yang betul ya. Panjang lengan beban sama dengan 1/km dikali Lk. Kalau mau Lk, berarti Lk itu sama dengan keuntungan mekanis dikali panjang lengan beban. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang betul yang ini nih, yang tadi keliru. Oke, contoh soal berikut. Nah, jika gaya gesekan pada sistem katol di bawah ini diabaikan, maka besarnya gaya F adalah A 50 Newton, B 100 Newton, C 400 Newton, D 1600 Newton. Ini bebannya 400 Newton. Nah, kira-kira jawabannya berapa? Oke, baik. Untuk menjawabnya, nah, kita cari dulu keuntungan mekaniknya, yaitu 4 ya. Tadi udah ya dibahas. Ini dihitung dari jumlah talinya. Yang 1, 2, 3, 4. Selain tali yang terhubung dengan gaya kuasa. Nah, keuntungan mekaniknya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan nilai besarnya F. Gunakan rumus yang ini. Fk sama dengan 1/km kali Fb. Oke. Nah, berapa gaya kuasanya atau F-nya? Nah, saya kira bisa menjawabnya. Nah, silahkan dilanjut sendiri dulu. Nah, karena pada ini tadi sudah hampir habis, silahkan dicoba sendiri di rumah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang konsep usaha, konsep daya, pesawat sederhana, kemudian keuntungan mekanik dari pesawat sederhana, dan hubungan dari keuntungan mekanis dengan besarnya gaya kuasa yang diberikan. Nah, untuk soal yang ini silakan dicoba sendiri berapa hasilnya. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.